terbukalah mulutnya, tidak bisu lagi. Maka bisa disimpulkan, setanlah, roh jahatlah yang menyebabkan kebisuan. Sampai di sini titiknya sederhana, mengerti ya? Setanlah yang membuat kita bisu. Makanya dalam pengalaman juga banyak orang kita lihat ketika didoakan sakitnya bisu, lalu bisa berbicara. Itu bisa dipastikan bahwasanya doa itu melepaskan kebisuan. Kita percaya kalau dia berdoa dalam nama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti yang menyebabkan kebisuannya adalah roh jahat. Amin. Amin. Ya, banyak orang sering bertanya, bisakah kita mendoakan orang yang bisu bisa berbicara? Kalau dia bisu karena kerasukan setan, pasti bisa. Amin. Amin. Percaya? Percaya. Tidak bisa. Kurang percaya diri. Percaya doa bisa mengusir setan dan membuat orang lain tidak bisu. Tetapi tidak percaya kepada kita kalau berdoa bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan menjadi tidak bisu lagi. Ini poinnya. Iya, begitu ya. Kalian percaya bisa nggak sama diri kalian? Jangan asal percaya-percaya aja ya. Bisa nggak? Serius. Jangan nanti dihadapkan lari. Terbuka matanya hanya lihat putihnya. Romo tekan saya, Romo merinding saya, Romo. Kayaknya ada aura gimana, Romo? Ini persoalan di sini yang mau kita sampaikan adalah ketidakmengertian kita, ketidakberimanan kita. Ini ya, tidak mengerti, tidak beriman, ketidakmampuan kita. Jadi ada banyak tahapan ini. Ketidakmampuan kita karena apa? Karena kita tidak punya kualitas. Ini jelas saja ya. Karena kita tidak punya kualitas. Kita tidak punya kekuatan. Kalau bahasa bahasa normalnya mereka bilang kita tidak punya karunia. Padahal setiap orang yang sudah dibaptis semuanya memiliki karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, kita bukan punya. Kenapa? Ya, semoga seminar hidup dalam roh ini akan menjelaskan itu dari sisi PDBKK. Amin. Tanggung jawab ini panitia. Harus tanggung jawab, berani mengumpulkan mereka. Ya, saya percaya ya akan dijelaskan kenapa. Dan bukan hanya dijelaskan kenapa kita tidak mampu, kita akan dibawa supaya mampu, bisa kalau kita mau. Ini selalu ada kondisional ya, tahu kondisional? Ya, ada kalau, ya kondisional dia kalau mau. Makanya hidup dalam roh ini adalah kualitas yang selalu menjadi tidak kita miliki karena kita tidak siap. Ini jelas ya. Bukan karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan Allah, bukan karena kekuatan Yesus, bukan karena kekuatan Allah Tritunggal itu melemah.
pribadi-pribadi, person-person masih dalam taraf orang bisu. Bisu karena dirasuki oleh roh jahat. Mungkin kita tidak mau dikatakan kita orang dirasuki roh jahat, tetapi dalam praktek hidup harian kita, mayoritas, kebanyakan kita bisu. Bisu bukan hanya soal terutama soal hal biologis seperti tadi tidak bisa ngomong, ini bukan. Bisu lebih kepada suara imannya, batinnya, pikirannya, mulutnya tidak bisa berbicara. Itu bisu. Ini bisu dalam seminar hidup roh ini. Saya baca bukunya karena ahlinya ada 2 di belakang ini. Ada 5 pilar. Ini harus kita ingat ini ya. Hidup dalam roh ini punya 5 pilar. Yang satu adalah doa. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang kurang berdoa adalah mereka yang bisu. Siapa yang bisu itu, dalam bacaan ini ya, bukan Romo yang mengatakanlah, adalah orang yang dikuasai oleh roh jahat. Setan ya. Langsung. Ya, jadi logika sederhana. Romo, saya tidak ada dirasuki roh setan, tapi nggak pernah berdoa. Impossible. Kitab suci adalah pilar kedua, karena dia adalah sabda Tuhan. Siapa yang jarang membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan lewat sabdanya, sudah pasti mereka adalah orang bisu. Ini nanti kalian akan pelajari ini dalam seminar hidup baru ini. Adalah orang bisu yang tidak mau berbicara, berkomunikasi dengan sabda Tuhan, doa, kitab suci. Maka siapa yang tidak pernah membaca kitab suci, malas, yang tidak mau mendengarkan, adalah orang bisu. Orang bisu berarti adalah orang yang dikuasai oleh setan lagi. Yang ketiga pilarnya adalah kesaksian. Ini supaya ingat ya, ini harus dibawa pulang ini yang baru ini. Doa, kitab suci, satu lagi kesaksian. Siapa yang tidak mau bersaksi dalam hubungannya ya, perbarui hidup dengan Yesus ini dan Roh Kudus ini, dalam gereja ini, kesaksian bukan kesaksian yang lain ya. Bukan kawan kamu berkelahi, saya harus mau jadi saksi, bukan itu maksudnya. Bukan juga saksi di pengadilan. Saksi maksudnya tentang Yesus Kristus, tentang kitab suci, tentang berita kerajaan Allah sudah dekat, kesaksian tentang kasih, kesaksian tentang keselamatan, kesaksian seperti yang diajarkan Roh Kudus. Siapa yang takut dan tidak mau melakukan itu adalah orang bisu. Orang bisu artinya masih dikuasai oleh setan. Roh jahat. Iya. Maka coba kita hitung, kita ini kebanyakan bisu atau enggak? Jangan-jangan kita ini selama ini bisu sebenarnya. Ya udahlah, ngapain ngerepotin, ngapain cari perkara. Padahal kita lihat tindakan dari saudara kita itu benar-benar tidak benar. Kalau dia tidak bisu, dia harus berani berbicara. Jangan. Malu. Orang yang bersaksi itu tidak harus ada malunya. Makanya panitia PDPKK ini
nggak ada malunya juga ini. Pulang gereja di depan stand, ibu katanya. Padahal kadang yang dipanggil itu kasihan juga ya. Saya lihat itu. Tapi pasti bukan kalian ya. Dipanggil ya kan. Oh tolong bu katanya. Iya. Ada orang kejembangan ngelirik pun Pak. Mereka sudah saudara-saudarakan apa namanya itu ya? Yang lembaran-lembaran itu. Hah? Brosur. Ya seperti mereka anggap aja mereka menyebarkan brosur apa namanya itu? Jualan mobil atau apa kayak gitu. Iya, ada yang nggak lirik. Saya kan sering juga lihat-lihat ya. Ada yang nggak lirik. Ini jangan naik kuping kalian ya. Salah satu orang yang berani bersaksi, berani melakukan adalah salah satu ciri ketidakbisuan. Amin. Amin. Orang yang tidak harus ada takutnya. Bukan tidak ada takutnya itu berani ya, tapi berani karena ini selalu berkaitan ya. Roh Kudus itu selalu berkaitan dengan Yesus, kira-kira begitu. Saksi itu, berkesaksian itu, hidup itu selalu harus berkaitan dengan Yesus Kristus, gerejanya. Kalau saya bersaksi tentang diri saya, itu ciri khas kesaksian itu bukan tentang Roh Kudus. Kalau saya bercerita tentang saya yang bisa mengusir setan, kalau saya bercerita tentang saya yang tidak takut dengan apapun namanya dengan kuasa gelap, itu menandakan bahwasanya dalam diri saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya jelas, hidup baru dan roh membaharui hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Kesaksian kita artinya membaharui hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nggak ada takut, nggak ada malu, nggak ada apa lagi. Kesaksian ini nggak ada yang kira-kira menghitung untung dan rugi. Nggak ada yang kira-kira kita merasakan bahwasanya kalau kita lakukan itu nanti kita menjadi seseorang yang dibicarakan. Ini salah satu ciri-ciri khasnya. Kalau kita masih di level takut dan malu, itu orang bisu. Serius, itu orang bisu. Makanya tadi kalau ditanya, apakah kalian ini orang dirasuki setan? Enggak, Romo. Apakah kalian sering bersaksi? Enggak. Jadi di mana kalian? Mereka pertanyaannya sebagian itu. Di mana kita mengawal-awal? Yang enggak di Tuhan, yang enggak di iblis. Di mana kita? Yang keempat, doa, kitab suci, kesaksian, pelayanan. Ini ciri khas ya, orang yang tidak bisu itu harus berani pelayanan. Ini yang paling sering saya khotbahkan di gereja. Mungkin karena pertukaran kaling atau apa segala macam. Ada orang pilih-pilih melayani. Ini ciri khas. Ini saya tidak mau saya katakan bahwasanya kalian ini tidak mau melayani begitu. Tetapi pelayanan itu masih berdasar atas aku. Pelayanan ini berdasar atas siapa temanku. Pelayanan ini lebih berdasar kepada kelompok siapa. Pelayanan ini lebih berdasar kepada saya suka atau tidak suka. Kalau masih itu yang mayoritas yang ada dalam diri saya, berarti pelayanannya belum pelayanan Roh Kudus. Amin. Karena pelayanan yang Roh Kudus itu adalah pelayanan yang selalu siap sedia untuk melayani Tuhan Yesus dan gerejanya. Amin. Amin. Jadi itu sudah. Nah sekarang sudah dia. Yang satu lagi, jangan lama-lama khotbah ini. Karena kalau lama-lama nanti bayarannya tinggi. Bayarannya doa. Yang satu lagi adalah komunitas. Jadi doa, kitab suci, kesaksian, pelayanan, satu lagi komunitas. Tidak ada orang kudus dalam dirinya sendiri. Roh itu tidak pernah egois.
Hidup orang yang hidup dalam roh itu selalu bersama-sama. Maka tadi sejak awal Romo katakan, kalian yang sudah masuk dalam seminar hidup dalam roh ini, sebagai awal ini, nantinya harus masuk ke dalam komunitas kita benar gereja. Jangan nanti kalian ikut seminar Roh Kudus ini rajin, semangat, tetapi gereja malas. Apa namanya nih? Bertolak belakang. Komunitas, kebersamaan, gereja, komunitas kecil kita adalah keluarga. Ini perjuangan memang ya. Kita tidak bisa katakan bahwasanya sebuah keluarga idaman itu berarti ada Roh Kudus, sebuah keluarga yang banyak tantangan itu berarti tidak ada Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus ada dalam setiap keluarga, dalam setiap situasi. Persis seperti Yesus, komunitas Roh Kudus itu ada, Yesus itu ada dalam setiap komunitas yang sedang sakit ataupun yang sedang senang, dalam keluarga yang menderita ataupun dalam keluarga yang bahagia. Jadi jangan pernah ketika keluarga kita menderita, tercerai, ketika menghadapi masalah, entah itu anak, suami, atau kita, atau seluruhnya itu, jangan pernah kita merasakan ditinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus berkarya semua di sana. Perbedaannya adalah Roh Kudus akan membuat kita selalu bertahan. Amin. Amin. Saudara dan saudara terkasih, kalau masih bingung yang belum punya komunitas PDPKK, ini bukan endorse ya. PDPKK siap, begitu ya? Iya. Siap. Bukan hanya PDPKK-nya siap, Romonya juga siap. Amin. Amin. Diakon bagaimana dia? Oh, diakon gak usah kita tanya ya. Itu dekonnya karismatik ya, pasti selalu siap dia. Saudara dan saudari terkasih, hari ini, di awal ini, kita diingatkan kembali, seminar hidup baru dalam roh adalah untuk mereka yang sudah diwaris. Kamu, saya, kita semua memiliki roh yang sama, digerakkan roh yang sama. Jangan kalian pikir nanti roh saya lebih banyak, Roh Kudus lebih banyak kepada saya daripada kepada kalian. Sama. Makanya perlu diasah. Asah dengan doa, asah dengan kesaksian, asah dengan kitab suci, asah dengan pelayanan, asah dengan hidup berkomunitas. Maka Roh Kudus itu akan terpancar dan akan membuat kita tidak bisu, akan mengusir segala kuasa kejahatan. Amin. 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 Amin.